Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kemajuan, peradaban, dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Kenapa kita belajar materi ini? Banyak sekali manfaat atau ibrah yang bisa kita ambil. Pertama, kita bisa meneladani bagaimana para ulama, ilmuwan muslim di masa Abbasiyah dengan demikian gigih dan uletnya menghasilkan karya-karya ilmu pengetahuan. Kedua, kita bisa membangkitkan semangat belajar dalam mencari ilmu dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengulas pertemuan sebelumnya, pemerintahan Bani Abbasiyah adalah pemerintahan Islam yang menggantikan pemerintahan Bani Umayyah. Masa kepemimpinan Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama, kurang lebih 5,5 abad. Dalam kurun waktu 550 tahun tersebut, masa periode pertama disebut Golden Age atau masa keemasan Islam. Banyak sekali kemajuan yang dicapai, terutama pada masa Khalifah Bani Abbasiyah yang terkenal. Siapa saja Khalifah Bani Abbasiyah yang terkenal? Ada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Harun al-Rashid, dan Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah atau dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan. Tidak lepas dari perhatian besar yang diberikan oleh para khalifahnya. Faktor-faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah berkembang pesat. 1. Adanya gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan. Kedua, penyusunan buku-buku ilmiah. Pada masa Khalifah Abdullah al-Ma'mun, para ulama, ilmuwan muslim yang menghasilkan karya, berhasil menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan, akan diberikan hadiah sebesar buku yang dihasilkan. Pada masa Khalifah sebelumnya juga didirikan Baitul Hikmah. Apa itu Baitul Hikmah? Baitul Hikmah adalah lembaga kebudayaan dan keilmuan. Awalnya merupakan perpustakaan dengan koleksi ratusan ribu buku, yang kemudian pada pemerintahan selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah universitas. 4. Pembentukan Majelis Munazarat. Majelis Munazarat adalah tempat berkumpulnya para ulama, ilmuwan muslim untuk membahas ilmu-ilmu pengetahuan ilmiah. 5. Pembentukan Majelis Muzakarah. Berbeda dengan Munazarat, Majelis Muzakarah untuk membahas ilmu pengetahuan agama. 6. Pembentukan Korps Ulama atau perkumpulan para ulama. Kemajuan yang kedua di bidang administrasi. Beberapa kebijakan yang ditempuh Khalifah Bani Abbasiyah. 1. Mengangkat wazir. Wazir adalah sebutan untuk Perdana Menteri. Tugasnya apa? Membantu Khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan. 2. Membentuk Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Kitabah. Tugasnya sama, membantu Khalifah, khususnya perihal kesekretariatan negara. 3. Membentuk departemen. Departemen pada masa Abbasiyah
banyak sekali. Di antaranya ada Departemen Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, dan lain-lain. 4. Mengangkat Amir dan Sheikh Al-Qaryah. Amir adalah sebutan untuk seorang gubernur atau yang membawai daerah tingkat 1. Sedangkan Sheikh Al-Qaryah adalah sebutan untuk kepala desa. 5. Pembentukan Baitul Mal, perbendaharaan atau kas negara. Fungsinya untuk mengatur keluar masuknya keuangan negara. 6. Membentuk Mahkamah Agung. Apa fungsi dibentuknya Mahkamah Agung pada masa dinasti Abbasiyah ini? Yaitu untuk memberikan perlindungan masyarakat Abbasiyah, juga untuk mengadili pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan penyelewengan dan merugikan negara. Yang ketiga, politik dan militer. Kebijakan yang ditempuh diantaranya: pertama, para khalifah tetap dari Arab murni. Maksudnya, para khalifah bukan berasal dari keturunan campuran. Kedua, Baghdad sebagai ibu kota negara. Sebelumnya ada beberapa kota lain, ada kota Kufa, Hira, Anhar atau Hasimiyah. Barulah pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dipindahkan ke kota Baghdad. Kenapa kota Baghdad? Letak kota Baghdad itu sangat strategis. Tanahnya subur, wilayahnya luas, dan daya pikir masyarakat di kota Baghdad lebih tinggi dibandingkan kota-kota lainnya. Kebijakan yang ketiga yaitu kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Jadi, masyarakat diberikan keleluasaan untuk menyampaikan pendapatnya. Keempat, para menteri keturunan Persia diberi hak sepenuhnya dalam menjalankan pemerintahan. Kemajuan di bidang sosial. Masyarakat dinasti Abbasiyah itu bersifat heterogen, terdiri dari berbagai unsur bangsa. Di masa Bani Abbasiyah, banyak terjadi perkawinan campuran antara masyarakat Arab dan non-Arab. Keturunan dari perkawinan ini disebut Taulid atau Indo. Meskipun heterogen, semuanya diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan. Kemudian di bidang ekonomi, apa saja kebijakan yang ditempuh Bani Abbasiyah? Pertama, di sektor perdagangan. Khalifah Bani Abbasiyah menata alur perdagangan untuk memasarkan hasil industrinya, sehingga muncullah kota-kota dagang besar. Kedua, sektor perindustrian. Dibangunlah pabrik-pabrik industri seperti barang tambang, keramik, tekstil, dan lain-lain. Ketiga, untuk memajukan sektor pertanian, Khalifah Abbasiyah menempuh kebijakan di antaranya meringankan beban pajak bagi kaum petani, mengusulkan pembangunan bendungan yang nantinya untuk irigasi atau pengairan ladang.
Kemudian, kemajuan peradaban terakhir di bidang seni sastra. Di bidang ini, banyak bermunculan seniman, sastrawan muslim yang banyak menghasilkan karya seni. Salah satunya, Mubashir Ibn Fatih yang menulis buku 1001 Malam, Alfu Lailah wa Lailah. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga senantiasa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.